Semoga saja ini nanti bisa. Oh, ya ada satu di sini. Sana nggak ada. Oh, ternyata banyak. Di sana nih, sejarah itu jalannya Demit ke Merapi, sejarahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Kembali kita berjumpa lagi dalam channel kami Jejak Tempo Dulu, yang saat ini saya dan tim akan mengunjungi sebuah tempat. Tempat ini sebenarnya cukup bersejarah karena beliau adalah seorang konglomerat, ya, seorang konglomerat Tionghoa yang dimakamkan di sebuah kebun yang sepi sunyi dan tidak lagi terawat. Padahal menurut cerita masyarakat, beliau yang terkenal dengan nama Bah Song ini adalah seorang konglomerat yang kaya raya, namun sekarang sudah terlupakan, ibarat tidak ada yang merawat. Seperti apa kondisinya, ikuti terus video kami, dan apa sejarah dibalik kerkop atau yang sebenarnya ngebong, ya, tapi kalau orang sini menamakan kerkop Bah Song. Ikuti terus video kami. Tolong Pak. Nah, ini saya sekarang bersama Pak Sinten, Pak namanya Pak? Pak Warno. Pak Warno. Pak Warno ini adalah dulunya bapaknya yang merawat kerkop tersebut. Kerkop seorang konglomerat yang nanti juga akan punya cerita-cerita yang menarik terkait dengan kerkop itu. Yo, enggak Pak, enggak. Terima Pak, enggak. Monggo, Pak. Pak. Zih, monggo. Jauh enggak, Pak? Jauh. Nah, Dekat nggih. Jadi bapaknya dulu merawat makam ini karena yang nyuruh kerabatnya. kerabatnya. Oh, terus kerabatnya selama nggak nengok ke sini lagi. Sudah meninggal kemungkinan. Oh, sudah mungkin sudah. Lah kerabatnya ada yang di sekitar sini, Pak? Dulu. Bukan. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ceritanya masyarakat, beliau ini adalah seorang kaya raya dulu, Pak nggih. Konglomerat lah gampang nih katanya. Tanahnya sini. Oh, bahkan masih punya tanah di sini. Oh, sepanjang ini ya. Wah, ini pemirsa masih banyak pohon bambu nih, keren ini pemirsa. Lihat, ini di area Tengaran. Saya ngomong ini di area Tengaran, di bagian Kecamatan Tengaran. Sini. Kecamatan Tengaran. Nggih, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Ini kalau malam pastinya horor ini. Kita akan menyusuri kebun yang konon bapaknya tadi ini adalah milik miliknya kan ya Pak, Bah Song itu, tanah di sini. Iya. Masih miliknya Bah Song. Iya. Banyak pecahan kaca. Apa? Banyak pecahan kaca nggih. Membuang sampah kaca. Sampah dari bis. Oh. Bis. Oh, bis. Masih lewat sini. Akses jalannya ternyata sudah menjadi semak belukar. Ya, semoga saja ini nanti bisa. Jadi sudah lama. Oh, terawat. ini yang satu. Apa? Sana Ada berapa, Pak? Nggak tahu, nggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beneran ternyata di sini di sebuah kebun terdapat
makam Cina bertuliskan huruf Cina juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan bahasa Indonesianya apa? Ong Piknyu. Iya, tas Ong Piknyu. Ong Piknyu. Hiris Ong Piknyu. Ini wafat 1923 ya. Iya. Nah, 1923 lahir 18. Lahirnya 1883. Suami istri berarti ya. Ini Song Liang. Ini Kwi Song Liang. Jadi dijadikan satu nih, berarti ini dua jenazah yang di sini. Suami istri Mas. Suami istri ya berarti ya. Ini wafatnya berapa nih? Enggak jelas. 1889. Lahir 1889, wafatnya 1 bulan 12. 4 pira ya kita ya. Raketa 18 meninggal nih Pak. Nah, yang Song tadi yang mana ya? Sing apa? Bongsong ngomong itu Pak. Basong yang mana? Yang ini? Oh, yang ini. Oh iya, ini Kwi Song ini tadi terkenalnya Basong. Ini jadi pasangan suami istri nggih Pak nggih ini. Tapi ngomongnya jadi suami istri ini Pak. Biasanya ngatain iki kalih. Cuma kalih. Ini kan ngatain kalih nang ngomongnya begini. Sekalian ya gue Iki dhisik pengusaha Pak nggih. Pengusaha nggih. zaman apa ya Pak? Rasa. Semoga saja nanti kalau kerabat besarnya ada yang melihat bahwa leluhurnya ada di sini. Pengusaha Mas. Dulu seorang pengusaha konglomerat di area Tengaran ini, seorang Tionghoa. Barangkali mungkin kerabat cicitnya ya akan merawat lagi nih. Ini batu nisannya atau petilasan kerkop atau ngebongnya masih ada ya. Jadi kalau makam Cina itu kan ngebong ya istilahnya, tapi kalau orang sini ngatain kerkop. Jadi sebenarnya desainnya cukup bagus ya, cukup indah sebenarnya. Namun kantin tidak dirawat ya, karena tidak dirawat sehingga terlihat seperti seperti apa ya, sudah usang ya. Jadi tinggal bersihin aja sebenarnya, ini tinggal bersihin aja. Semoga warganya bisa Kita cek lagi ya, dan sekali lagi semoga nanti keluarganya setelah melihat ini bisa merawat lagi ya. Sangat jelas lokasinya di daerah Tengaran. Ya, Dusunnya dusun apa gitu tadi? iki dusunnya Tegalrejo. Dusun Tegalrejo, Kecamatan Tengaran. Ya, kita lihat yang satu lagi ya. Jadi ini adalah kami menelusuri makam-makam tua, makam-makam Tionghoa yang berada di pelosok kebun. Niki dusun napa Pak? Tegalrejo nggak Pak? Dusunnya dusun apa sini Pak? Dusun Tegalrejo ya. Tengaran. Ya. Ya, ada satu di sini. Oh. Yang satunya agak kecil. Tulisannya apa? Dibocopin. Tulisannya apa? Ini ada lagi di sana. Jadi ini jejak tempo dulu, berniat baik bahwa kita mengungkap kembali jejak tempo dulu pemakaman Tionghoa yang berada di pelosok-pelosok daerah
terutama di daerah area Tengaran ini, barangkali kerabat atau keluarganya nanti ada yang mau merawat lagi. Seperti inilah kondisinya, masih utuh sebenarnya, tinggal membersihkan aja. Dan ini tim juga membantu untuk membersihkan sedikit-sedikit ya. Kesan dan cerita dari masyarakat, memang dulunya di sini terdapat makam-makam Tionghoa karena banyak pengusaha-pengusaha Tionghoa yang sukses sebagai pengusaha konglomerat di daerah sini. Terletak di kebun yang rimbun nih Mas. Ya ini kebunnya sebenarnya nggak jauh dari jalan raya, tapi kayak kurang dirawat gitu Pak. Kayak kurang dirawat karena pemiliknya Basong tadi nggih. Pemiliknya Basong ya, orang sini yang disuruh merawat sinten Pak? Nggak ada. Oh. Jadi tanahnya milik sinten Pak? Basong. Milik kerabatnya Basong ya. Buatan kerja kerabatnya kira-kira itu. Sana nggak ada. Oh ternyata banyak. Jadi gitu ngepong gitu ya. Ini lanjut. Jadi semak-semak yang sangat tinggi ya, semak-semaknya. Padahal nggak jauh dari jalan raya, tadi paling dari jalan raya Solo Semarang, Salatiga Solo itu paling 1,5 kilo lah. Nggak ada 1,5 kilo, 1 kilo. Yang itu namanya siapa? Ada namanya, nama huruf Cina. Oh, tidak ada bahasa Indonesia nih? Nggak ada, huruf Latinnya Indonesia nggak ada. Sama. Dibersih-bersihkan Mas Yanto, Mas, biar tim ikut membersihkan. Jeneng dua aritmu ya. Kali Mas. Ya meskipun ini mungkin keluarga sudah lupa atau mungkin tidak tahu ya, jadi kami hanya bisa memberikan informasi, barangkali keluarga akan merawat kembali pemakaman ini yang terletak di Dusun Galrejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Bahwa dulunya orang-orang ini sangat jaya dalam bisnis sebagai pengusaha yang sukses. Namun dimakamkan di tempat yang sekarang tidak terawat ya. Ya, kami sedikit membersihkan supaya agar lebih jelas ya, lebih jelas. Tapi tidak bisa memotong pohon-pohon yang di sekitarnya karena bukan hak kami untuk memotong pohon-pohon yang ada di samping ngebong ini. Sangat terlihat jelas itu tulisan Cina ya, tulisan asli Cina ini. Kemudian di sebelah barat masih ada lagi. Masih ada berapa Pak? 1 atau 2 di situ? Masih ada berapa di situ Pak? Antan pinten riku Pak? Ternyata tidak hanya 1 2 pemirsa, ada beberapa ternyata. Mungkin ini dulu keluarga besarnya Basong itu ya. Oh, cari jalur sing agak anu. Hati-hati nek ana ula lho. Orang tulisane. Ini ada keunikan ya dari ngebong ini. Hiasan-hiasan yang ada relief di sini kayak apa yo, simbol apa?
Ini mungkin ya. Kayak kera ya? Oke. Oh, kera. Kera ya. Di sini Di sini kayak singa ya? apa ya? Singa yang berdiri kita ya? Terwelu. Ya, ini kayak Sun Gokong. Oh, kayak Sun Gokong. Ini pendekar ini. Jadi ini simbol-simbol dewa ya, kayak. Iya mas. Simbol-simbol dewa di sini. Tengok ya. Ya, kemudian di sini ini bunga, ada burung-burungnya nih. Ini burung-burung ini. Ini kembang, ada burung-burungnya yang di sini. Jadi ini dulunya mewah ini. Tapi yang paling mewah yang tempatnya Blasong tadi. Tapi anu ya, orang keramik ya. Udah ini kayak batu candi. Batu alam. Ini ternyata sampai sana kok. Ya loh. Kan sampai sana. Batu alam mas. Anomin. Kayak di sana masih ada. Coba kita lihat sana. Bismillah. Oh. Nah, ini ada lagi nih pemirsa. Ini juga besar nih. Namanya cukup jelas tertulis di sini. Ya, lahir. Beyuki. Hirus Tinj Moe. Kok namanya kok ada nama Hirus terus di belakangnya baru nama Cinanya ya? Nama Tionghoanya di bawah. Ini mungkin nganu artinya apa? Di sini telah meninggal. Oh. Ini kan mungkin bahasa Belanda ini. Nah, ini bahasa Belanda di sini telah meninggal. Oh, bahasa Belanda ya. Namanya Tinj Moe Rah New. Yang ini Ong Tian I. Wafat tahun berapa? Dinasti 2470. 1970? 26. Iya. Kok nggak jelas ya? Nah, iki Bapaknya tadi yang satu mana, Pak? Overlanded bahasa Belanda ini. Debon lahir. Banyak nyamuk. Overlanded meninggal. Ini kayaknya juga pasangan suami istri. Di sini masih ada lagi kok. Jadi jam 4 kita temukan, di sana masih ada lagi. Berarti ada 5. 2476, 2478. Dan yang lain konon ceritanya sudah diambil oleh kerabat. 2476 loh. Oh iya. Berarti 26 bulan 4 2476. Kuwi tahun apa kuwi? 2476. Kuwi tahun Cina apa-apa? Lah mudeng lagi tulisane kene apa? Overlanden. Bahasa Monggo. Saya bapak setengah udah. Pak. Nanti rumah. Ini ya. Iya. Ben nang omahe wae, Mas. Acarane. Keluar tak? Sinten? Oh, Mamang Putu nggih. Iki maksud piye? 2476 iki piye? Mungkin iki anu tahun Cina. Tahun Cina. Dapat dengan 38 ya tahun Cina, Mas. Sing kene nang to? Ana nang kae. Oh iya kae men. Jadi kita ngebong jenenge aja Mas. Lah kuwi dhuwure iki ana kok kuwi. Oh iya kae men. Berarti ada 6 yang kita lihat sementara. Pager itu, Mas. Itu aja sebagian sudah ada yang dipindahkan oleh nganu nggih keluarganya nggih. Nggih. Oh yang sana. Masih ada satu lagi yang pojok sana, coba dilihat. Oh, menarik. Menarik. Ya ini kita juga sekali lagi
barangkali kerabat yang ada di luar Salatiga ya, mungkin di seluruh Indonesia bahkan dunia yang memiliki kerabat di antara makam-makam ngebong di sini, ada yang mau mengunjungi. Inilah jejak tempo dulunya masih ada, sebenarnya masih kokoh bangunannya, cuma tidak pernah dibersihkan gitu aja. Here like maksudnya berarti Di sini mungkin disemayamkan. di sini disemayamkan seorang warga Tionghoa Nama yang meninggal, nama Lim Bir Tanyo, Ki lahir lahir 21 bulan 8 1913, Ini meninggal bulan 11 tanggal 9 1918 ya. Zuruste Infrede iki apa kan? Boleh ini Google Translate ono iki Mas. Jadi ini memanjang ya, memanjang sana tadi. Ini sudah ke-6, ini yang ke-6. Tapi nak lihat dari pagar bumi ini mungkin keluarganya Mbah Song semua nih. Ya mau bengi nang. Dan makamnya nang tengah kono ta. Tekan kono. Tekan kono Jawa di bapake. Ayo. Panjang. Jadi Minder. Isi ana ngono to, Min? Mas Mincer jono. Kono ra lek patese iki kok. Ya, sekarang jelas. Aku lo. Berarti ada pagar bumi ini berarti di sekitar sini tok tadi memanjang. Makamu 6 makam. 6 yang kita temukan. Untuk bekas runtuhan. Ya ini kami sambil diantar oleh salah seorang warga gitu. Jadi ini katanya juga ini bekas runtuhan, ngebong juga di sini. Ini diambil. Gimana? Ini sudah diambil. Oh, ya ini dulunya juga bekas ada di sini satu pemakaman sudah diambil. Namanya ingat nggak Pak? Nggak ingat nggak. Di sini juga ada dulunya sudah diambil sama Dipindah temu di Pak. Dipindah temu di kerabatnya. Tanahnya di sini tanahnya tanah warna hitam gitu Pak nggih? Abu. Hah? Hitam abu. Hitam abu. Bekas orang. Hah? Tanaman orang. Oh, lah ya, ini tanahnya ini tanah jenis tanah hitam. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebelah Pak Gatot. Pak Gatot ini adalah salah seorang warga yang rumahnya itu paling dekat dengan lokasi pemakaman Cina tadi. Tentu saja Bapak ini bisa punya cerita ya, cerita-cerita apa yang terjadi di pemakaman ini, baik itu mungkin aktivitas apa yang pernah terjadi di situ, atau mungkin dulunya beliau ini siapa, Mbah Song ya. Mbah Song saya dengar sebagai pengusaha garam Mas Jose. Oh, pengusaha garam yang sukses nggih Bang. Dulu pernah sebagai orang yang kaya di daerah sini Bang. Kaya di Tengaran di sini. Lah Mbah Song itu yang dimakamkan di sini tadi berarti kerabat-kerabatnya nggih Bang. Kerabat-kerabatnya Pak Mbah Song pun piye Mbak? Kalian nggih. Pak Mbah Song sama kerabatnya tadi yang ada mungkin, sampai 7 tadi. Nggih mungkin. Di situ ada makam-makamnya di situ. Kemudian di sini itu dengan pemakaman yang berada di kebun itu, kebunnya itu berarti milik
Basong masih. Kados pun ngoten, kados pun nggih. Tanah-tanah di sekitar makam tadi ada milik keluarga Basong nggih. Menawi mriku mboten. Oh, mereka mboten. Nggih. Terus Ya mungkin sekitar lokasi mriku. kerabat-kerabat tidak pernah ada yang mengunjungi Pak. Mboten nate, mboten wonten. Sudah bertahun-tahun nggih. Nggih. Tidak dirawat nggih Pak. Nggih, mboten mawon. Tapi dulu pernah ada yang datang ngerawat. Pernah nggih namung anu ndika kali bapak iki tak goleke material openono ngoten tok. Oh. Kali bapak mrimeni nggone dijak-jak wong ngoten tok namun. Oh, jadi dulu pernah dijajak uang itu artinya dirusak. Nggih ngoten. Pernah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus memberikan mimpi kepada kerabatnya untuk dirawat. Kon mageri. Tapi sudah lama ya Pak. Nggih sama dangun ya. Sudah lama. Kemudian sekarang sebenarnya sudah tidak dirawat aja tapi tidak ada yang rusak cuma tidak dirawat gitu. Nggih ngoten mawon nggih. Kisah-kisah mistis ada Pak di situ Pak. Kados pun mboten. Nggih namung sok kepengin golek nomor nika. Oh, ada orang yang Golek nomor pernah akeh nggih wonten, akeh nggih digake ngoten mawon. akeh nomor Nggih. kadang sak minta gitu nggih. Nggih ngoten. Nggih. Istilah mitos ngoten nggih. Nggih, ini mitos-mitos. Nggih. Ceritanya tadi saya pernah dengar jalan yang kecil ini menuju ke arah mana Pak? Ke niku ya saya pun wonten daerah dusun nggih, dusun Ngesrep, dusun Tengaran, dusun Tarumulyo. Di sana Tapi nih. sejarah itu jalannya demit ke Merapi, sejarahnya begitu. Jadi secara gaib, ngoten nggih? Nggih. Secara gaib jalan ini yang mengarah ke makam tadi adalah jalan para lembut Nggih, ke untuk Merapi. menuju ke Gunung Merapi ngoten. Nggih, nggih. Berarti kalau misalnya kita mau menuju Gunung Merapi bisa lewat sini. Oh, saged. Oh, Saged. ngoten nggih. Merapi Merbabu sakit lewat Nggih, sini. niku Merbabu mriki ulan. Oh, Merbabu sana nggih. Merapi mriko. Ingatan lho niku mungkin jurang, kadosan jurang kecil. Nggih. Jadi di bambu-bambu yang tadi terkesan gelap tadi itu Nggih, niku arah ngoten. ke Merapi dan Merbabu. Konon Pak Gatot cerita itu jalan para lelembut Nggih, ngoten ke untuk Merapi. menuju ke Merapi. Itu ceritanya orang-orang dulu ngoten. Nggih, cerita orang-orang dulu katanya jadi inilah tadi cerita dari Pak Gatot. Kemudian masyarakat sini Pak, masyarakat sini menganggap makam tersebut sesuatu yang biasa biasa, ya, Pak. biasa, mboten Boten wonten. Mboten. dianggap punden boten Mboten, ya, Pak. mboten. Jadi dianggap makam yang biasa. Biasa ditinggal sendiri ngoten. Ya, ditinggal kerabatnya tidak dirawat itu. Nggih, sampun ngoten. Nggih. Ya, kemudian di sini tadi Pak ada semacam rakitan apa di situ Pak? Kayak Oh niki dulu pengusaha fiber. oh, pengusaha Nggih, fiber. pengusaha fiber. Kayak pesawat-pesawat mainan itu nggih. Nggih, pengusaha fiber. Pesawat mainan untuk apa? Nggih. Tempat-tempat hiburan. Nggih, pengusaha niki akhirnya orangnya kembali ke Kalisoko. Oh, berarti kayak Pengusaha fiber. rakitan pesawat-pesawat mainan tuh nggih. Nggih, ngoten. Oh, nggih. Dan inilah Pak Gatot yang paling dekat dengan pemakaman. Dan kemudian Pak, tanahnya di sini kok tanahnya hitam ya Pak ya? Nggih, leres. Kenapa, Pak? Istilahnya tanah apik ngoten. Tanah banyak humusnya. Tanah subur ini kan termasuk daerah subur. Nggih. Kalau menurut dari Kabupaten Semarang tanah hijau. Makanya tidak boleh diberi pabrik, boleh memberi kantor, tumbas pengusaha memberi kantor. Tanahnya subur berwarna hitam semua. Nggih. Nggih. Istilahnya tanah hijau. Sabu hijau sampun ngaten. Jenengan kelahiran tahun pinten Pak? 51. 51. Berarti saat pemakaman Basong tadi meninggal 19 berapa? Basong tadi mau? 1923 ya. Bapak 51 nggih bener. 1923 tadi bapaknya lahir sudah dimakamkan di situ nggih. Nggih sampun. Oh. Itu hanya sejarah. Nggih. Tapi juga pernah saya tidur situ nggih pernah. Kalau kan wong belojok keren. Dulunya tidak se Wow, kulen apik rajin. Oh, dulu rapi. Rapi rajin, resik nika dulu. Tapi waktu itu keluarganya masih nonton lho. Nggih. Kita sama-sama doakan semoga mereka tenang di sana Pak nggih. Nggih. Meskipun tidak dikunjungi oleh kerabatnya. Nggih, mangke. Dan semoga dengan video kami ini ada kerabat entah cucu entah cicit Ya, bisa monggo. kembali merawat karena Nggih. beliau juga pernah berjasa dalam keluarga mereka sebagai orang yang sukses pada zamannya. Pemirsa, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi ini terdapat sebuah kisah kenangan masa lalu, pemakaman tua Ngebong atau pemakaman Cina.
Sederetan pemakaman Cina itu mempunyai kisah masa lalu. Mereka seorang konglomerat di daerah Pengaran ini. Semoga video kami ini bisa mengingatkan kerabat untuk bisa mengenang sejarah nenek moyangnya. Terbengkelai di tempat sepi, sunyi, sendiri. Semoga video kami ini bisa mengingatkan kita semua bahwa sejarah jangan pernah dilupakan. Terima kasih. Mohon subscribe-nya, like dan komen juga share. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.